Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Jag channelnya saham ya. Oke, untuk hari ini saya coba mau mengulas untuk sesi 1 ya. Ulasan pasar Bursa Efek Indonesia untuk sesi 1 ini. Perdagangan IHSG tercatat melemah 0,94%. Pelemahan ini salah satunya disebabkan oleh pernyataan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio ya siang ini yang meminta perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan dalam transmisi moneter dalam sistem keuangan di Indonesia. Karena dinilai suku bunga pasar belum merefleksikan yang seperti acuan BI, gitu kan. Nah, untuk bursa regional sekarang ini bursa Asia bergerak variatif dengan kecenderungan menguat ya. Kalau kita melihat penguatan ini didorong oleh pernyataan Janet Yellen ya yang dapat menaikkan pajak korporasi di Amerika untuk mendukung stimulus Biden di bidang infrastruktur. Sedangkan beberapa negara melemah seperti Malaysia dan Shanghai, salah satunya didasari oleh sisi geopolitik. Terjadi kenaikan tensi pasca Korea Utara menembakkan misil dari Laut Jepang ya. Jadi ada geopolitik antara Korea Utara ya ini ya. Terus indeks sektoral mayoritas indeks sektoral ini melemah dengan sektor yang paling dalam penurunannya adalah sektor properti ya, melemah 1,52%. Pelemahan ini diakibatkan oleh ekspektasi inflasi di Amerika yang berpotensi naik di atas estimasi, sehingga potensi kenaikan suku bunga The Fed sedikit meningkat gitu kan. Dikhawatirkan peningkatan suku bunga direspon juga oleh negara berkembang sehingga kredit properti dapat terhambat untuk pertumbuhannya gitu loh. Komoditas sendiri dan nilai tukar sekarang ini adalah harga emas menguat plus 0,23%. Penguatan ini didasari oleh masih terlihatnya risiko dari tensi geopolitik ya. Sedangkan harga minyak mentah melemah minus 1,4% dari tadi malam sih sempat plus 6%-an gitu kan. Ya ini masih didorong oleh demand yang berpotensi masih melemahnya untuk mata uang rupiah. Ini didorong oleh demand yang berpotensi masih melemah gitu kan untuk harga minyak gitu kan. Demandnya masih turun gitu loh, masih nggak begitu ini permintaannya ya. Terus untuk mata uang rupiah menguat 0,07% menjadi 14.443 ya per US dollar, disebabkan oleh Janet Yellen yang kemungkinan akan menaikkan pajak korporasi di Amerika gitu. Jadi berpotensi menimbulkan capital spillover gitu kan gitu. Terus nilai perdagangan hari ini nilainya tercatat ya masih cukup lumayan sepi ya, itu perdagangan 5,5 triliun. Investor masih menunggu perkembangan vaksinasi global dan juga kestabilan politik dari tensi Amerika dan Cina dan juga agresivitas Korea Utara ya. Itu secara ininya perdagangan terhambat oleh geopolitik juga salah satunya gitu kan. Transaksi asing pada sesi 1 tercatat masih melakukan asing pembelian sebesar 1,08 miliar dan melakukan penjualan sebesar 1,269 miliar, sehingga asing mencatatkan jual bersih sebesar 183 miliar. Aksi jual lebih diakibatkan oleh risiko tensi geopolitik masih yang antara Amerika dan Cina ya, yang masih berisiko gitu kan, dan juga proses pendistribusian vaksin yang selama ini kita masih dilihat dulu apakah distribusi vaksin ini berjalan lancar atau ada hambatan.
Terus yield 10 tahunan menguat dan yield 5 tahunan melemah. Pelemahan pada tenor 5 tahunan mengindikasikan resiko masih terlihat untuk jangka pendek sehingga investor memilih untuk menempatkan aset yang lebih konservatif. Intinya di situ ya teman-teman. Jadi saham-saham yang masih cukup lumayan menahan indeks adalah Telkom ya, tutupnya masih plus 0,59%. Di 3390, tertingginya tadi sempat 3430 ya gitu. Jadi sesi 1 ini masih kita indeksnya jebol di posisi support 6112 ya. Jadi sekarang posisinya 6098, arahnya ada support di 6020. Jadi arah indeks masih turun seperti yang kita lihat di sini ya. Ini udah posisi jebol di sininya, jadi ada kemungkinan indeks ke Fibonacci 38,2 ya persen, yaitu antara 6050 dulu gitu kan. Kalau misalnya ini jebol ya antaranya nantinya 6020-an lah, antara ini 6020 di posisi sini ya, 6020. Nah, 6020 di sini posisinya. Jika 6050 jebol 6020 dan kemungkinan bisa ke 5850 ya. Jadi kalau misalnya 6020, antara support 6020 sampai 6050 itu adalah tahanan bagi indeks, apakah masih kuat bertahan di atas 6000 atau posisi akan melanjutkan penurunan di 5850 ya teman-teman. Jadi itu aja mungkin, semoga ulasan pasar sesi 1 ini bermanfaat untuk Anda dalam menentukan arah investasi Anda. Kalau menurut saya perhatikan, tetap jaga money manajemennya, jangan sampai Anda terlalu masuk terlalu banyak gitu kan. Di posisi yang sekarang masih belum penentuan indeks, masih ada kemungkinan turunnya gitu kan. Jadi jaga money manajemennya ya. Sayang kalau posisi indeks di bawah Anda tidak mempunyai uang untuk average nantinya. Jadi sekarang masih tahan dulu, jangan dulu masuk terlalu banyak. Jika masuk pun cukup 10% dari nilai investasi yang Anda punya gitu kan. Itu aja mungkin teman-teman ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.